Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini kita bahas soal hutan yang tiba-tiba kosong. Udah kayak saldo penonton akhir bulan. Jangan kan akhir bulan, awal bulan aja udah sempit. Rekening apa rumah subsidi? Sempit ya. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal alam yang sedang kasih isyarat. Hujan turun mewakili hutan yang sudah brutal dibabat. Air mengalir deras membawa tanah dan kayu gelondongan. Seolah bercerita tentang nafsu dan keserakahan. Tapi seperti biasa, di setiap bencana, faktor cuaca selalu jadi narasi utama. Derita rakyat dieksploitasi jadi drama, dan pejabatnya sibuk memoles citra. Citra dipoles. Skill tuh dipoles. Jangan cuma ngeles. Kadang tingkah pejabat saat bencana itu aneh-aneh. Ada pejabat datang ke lokasi banjir bandang pakai setelan mau perang. Situ mau lihat kondisi apa cosplay karakter PUBG. Abis dari Sanhok kayaknya. Kadang ada juga pejabat hari-hari tasnya, HP-nya, bahkan berkas kerjaan aja dibawain ajudan. Giliran bencana langsung gotong bantuan. Gotong tuh eskavator kalau mau. Udah kayak Blippi. I'm an excavator. Blippi. Padahal di lapangan alam sudah kasih bukti yang lebih jujur dari laporan resmi. Kayu gelondongan yang terbawa arus, lereng yang tergerus, dan lingkungan yang kurang terurus jadi saksi bahwa alam sedang berteriak. Ada pihak yang rajin mengeruk cuan, tapi ogah menjaga hutan. Yang penting cuan. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera literally bikin Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat KO total. Nggak cuma mencekam di media sosial. Pejabat kan harusnya terima data resmi, bukan cuma tahu dari story. Itu mah penonton lebih jago. Mantau story terus. Emang gak ada kerjaan. Bencana yang gak cuma mengguncang tanah, tapi juga mengguncang nurani kita semua. Menghentak Indonesia dengan 753 korban tewas, 650 orang hilang, dan 2 juta lebih warga mengungsi. Yang jelas angka ini gak cuma data di laporan, tapi nyawa manusia yang jadi korban keserakahan. Bayangin aja, kekayaan alam dikuras, izin dibagi kayak bansos. Giliran bencana rakyatnya disuruh tabah. Kalau kekayaan alam bilangnya dikuasai negara. Giliran bencana biar jadi derita rakyatnya. Simpelnya alam itu kayak manusia. Sama kayak penonton. Tiap hari diperes. Sampai stres. Kerjanya nambah. Gajinya segitu-gitu aja. Ujung-ujungnya rekeningnya jebol. Tiap bulan diteror pinjol. Dapatkan pinjaman 80 juta, cukup 5 menit saja. Selfie lagi sama KTP. Menanggapi bencana di Sumatera, Selasa kemarin Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan rapat terbatas dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Istana Negara. Rapat ini membahas mengenai hasil tinjauan Presiden di lokasi bencana. Dalam kesempatan itu Ahmad Muzani bilang kalau Presiden sudah tahu biang kerok bencana yang melanda Sumatera.
Ya udah tinggal gas aja. Oke gas. Siap, siap, baik Pak, siap, siap. Ya siap, baik, siap. Ya. Hah? Tambah jam tayang? Enggak siap, enggak siap. Ahmad Muzani juga menanggapi isu yang beredar di masyarakat soal banjir besar di Sumatera yang dipicu oleh aktivitas pembalakan liar. Muzani menilai gambar dan foto yang beredar menunjukkan indikasi kuat adanya kayu-kayu tebangan lama yang hanyut terbawa arus. Bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru ini. Atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Lebih lanjut, Muzani mendesak para pemangku kebijakan lingkungan jangan cuek aja. Kalau memang pembalakan liar itu terjadi. Memang harus didesak. Tapi gini loh, harusnya juga itu, harusnya jaga hutan itu kesadaran kan? Betul. Hutan itu ibarat rambut. Orang aja kalau rambutnya botak langsung buru-buru beli obat. Lah ini hutannya udah botak malah terus-terusan dibabat. Gimana mau pakai gaya rambut polem? Mau dilempar. Bisa-bisa cuma lempar tangan tuh. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan pihaknya mulai memetakan kegiatan pembukaan lahan untuk memastikan titik-titik kerusakan dan faktor penyebabnya. Katanya pemetaan ini jadi dasar penerapan multi-doors approach buat penegakan hukum lingkungan. Jadi persis kayak di kantor-kantor. Atasan baru mau pembenahan, pas tahu karyawannya udah rawat jalan. Bilangnya kita punya multi solusi buat membenahi. Padahal yang perlu dibenahi dirinya sendiri. NPD toksik susah. Bahkan terkait sanksi juga masih ngambang. Kemenhub bilang kalau pembukaan lahan agak krusial, kena sanksi denda. Kalau sangat krusial, baru bisa kena pidana. Sanksinya udah kayak mut ortu pas lagi ngomel. Kalau agak nakal, cuma diingetin. Kalau udah nakal banget, baru tuh dihukum. Hukumannya disuruh ngepel pakai tisu basah. Bukannya kering malah kebas. Balik lagi, tapi kategori agak sama sangat itu nggak jelas banget. Perlu gundulin berapa hektar dulu baru dibilang sangat. Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Lah wong yang gundulin hutan ribuan hektar aja masih tenang-tenang aja. Menanggapi banyaknya gelondongan kayu yang ikut hanyut terseret arus, Kementerian Kehutanan langsung angkat suara. Dirjen Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Januanto Nugroho memberikan dugaan sementara. Dia bilang kalau kayu-kayu itu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Hingga akhirnya pernyataan Dwi Januanto bikin ribut di media sosial. Netizen lomba-lomba ngulik terus mengkritik pernyataannya dengan kasih foto kalau kayu-kayu itu terpotong rapi. Potongannya rapi. Ada yang model mulet. French crop. Baskat. Buzzer. Beda ya. Oh beda. Nah loh, jadi yang lapuk itu kayunya, apa alasannya? Hingga akhirnya 2 hari kemudian, Dwi Januanto langsung mengklarifikasi ucapannya. Ya template lah. Ada kejadian, bikin pernyataan, jadi keributan, langsung cari wartawan. Baik teman-teman, sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya. Jadi dalam klarifikasinya dia bilang kalau Kemenhub sudah menelusuri sumber-sumber gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktek ilegal lainnya. Di sisi lain, aktivis lingkungan menyoal pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang kehutanan yang membuka ruang pemanfaatan kawasan hutan lindung bahkan untuk kegiatan penambangan. Bayangin, hutan lindung buat tambang. Fungsi hutan lindung itu memang buat menyangga kehidupan. Hutan lindung. Tapi bukan kehidupan pejabat. Jadi jangan heran kalau muncul narasi alih fungsi hutan telah dinormalisasi demi kepentingan ekonomi. Bencana demi bencana dianggap angin lalu. Udah kayak orang tua yang dengar anaknya jatuh terus cuma bilang,
Udah ya nak, jangan nangis. Tapi terus orang tuanya lanjut nonton drama Cina. Padahal barusan anaknya jatuh dari langit tuh. Anak apa meteor? Jatuh dari langit. Banyaknya korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera jadi bukti kalau kewaspadaan, peringatan, dan kesiapsiagaan negeri ini dalam menghadapi potensi bencana masih perlu dievaluasi. Ibarat kita ngingetin temen bandel. Udah jangan keseringan judol. Ntar terlilit pinjol. Dicuek aja. Malah bilang woles aja bray. Gua kan punya trik rahasia. Temen lo jawab, ya kan? Apa trik rahasia lo? Yang ngutang lo lah. Dasar garpu somai. Yang cuma 2 doang tuh. Pada akhirnya bencana kali ini bukan sekedar pelajaran tapi pukulan. Hutan harus dijaga bukan dikorbankan. Regulasi ketat harus menjadi dasar membuat kebijakan. Jangan ada lagi ruang bagi keserakahan dan sikap abu-abu dalam penerapan aturan. Dan jika perusakan terus dibiarkan, maka jangan heran jika alam meluapkan kemarahan dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan hari ini juga kami punya Ladies Night. Kita juga punya seorang bintang tamu, musisi muda hari ini. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live.